Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan poster tentang penyalahgunaan obat untuk tujuan non-medis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aura Nisa Sakinah dengan NIM K100240252. Saya Meywani Isnani Arpandias dengan NIM K100240257. Saya Anda Pramasuci dengan NIM K100240258. Hal pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan obat. Penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat yang tidak sesuai dengan aturan medis. Misalnya, konsumsi obat tanpa resep dokter, digunakan secara berlebihan, atau digunakan untuk mendapatkan rasa senang atau rasa tenang yang bersifat semu. Padahal, obat seharusnya digunakan untuk pengobatan dan membantu proses penyembuhan penyakit, bukan untuk disalahgunakan. Banyak orang menganggap bahwa obat itu aman karena dijual di apotek atau sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi jika obat digunakan secara sembarangan dan tanpa pengawasan dari tenaga kesehatan, obat bisa berbahaya dan merusak kesehatan seseorang, bahkan dapat merusak masa depan seseorang. Beberapa jenis obat yang sering disalahgunakan. Yang pertama ada tramadol. Tramadol sebenarnya merupakan obat pereda nyeri. Namun, jika obat ini digunakan tanpa pengawasan dokter dan dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, obat ini dapat menyebabkan rasa euforia atau rasa senang berlebihan hingga membuat seseorang ketergantungan. Nah, yang kedua ada dextrometropan, yaitu obat batuk. Jika diminum secara berlebihan, obat ini dapat menyebabkan halusinasi, pusing, dan gangguan pada otak. Ketiga, ada trihexyphenidyl, yaitu obat untuk gangguan saraf tertentu. Jika disalahgunakan dapat menyebabkan halusinasi, delirium, dan gangguan jantung. Lalu ada juga obat penenang seperti diazepam dan alprazolam yang dapat membuat orang merasa tenang atau mengantuk. Tetapi jika obat ini digunakan tanpa aturan dokter, bisa menyebabkan kecanduan, gangguan ingatan, bahkan depresi pernapasan. Hal-hal seperti ini sangat berbahaya, terutama bagi remaja, karena rasa penasaran dan pengaruh lingkungan seringkali membuat seseorang mencoba obat-obatan tanpa memikirkan akibat jangka panjangnya. Dalam pendidikan kewarganegaraan, kita diajarkan untuk menjaga diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap kesehatan tubuh kita. Menjauhi penyalahgunaan obat berarti kita sudah menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai warga negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak penyalahgunaan obat. Di dalam poster dijelaskan bahwa dampak penyalahgunaan obat tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga mempengaruhi mental dan kehidupan sosial seseorang. Dampak yang pertama adalah dampak fisik. Penyalahgunaan obat dapat merusak organ tubuh, contohnya otak, jantung, paru-paru, hati, dan juga sistem saraf. Selain itu, penggunaan terus-menerus dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan sehingga tubuh sulit lepas dari obat tersebut. Orang yang sudah kecanduan itu biasanya akan merasa gelisah jika tidak menggunakan obat. Nah, lama-kelamaan kondisi tubuh menjadi semakin lemah dan kesehatannya menurun. Dampak yang kedua adalah dampak psikologis atau mental. Penyalahgunaan obat dapat menyebabkan gangguan mental seperti cemas, depresi, perubahan emosi, halusinasi, sulit berkonsentrasi, dan perubahan perilaku. Seseorang itu bisa menjadi mudah marah, murung, atau kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri. Kemudian ada dampak sosial. Orang yang menyalahgunakan obat itu bisa mengalami penurunan prestasi belajar, malas sekolah, hubungan dan keluarganya menjadi buruk, bahkan dapat terlibat tindak kriminal. Karena itulah penyalahgunaan obat tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Juga terdapat fakta dan data bahwa jutaan orang Indonesia pernah menyalahgunakan narkotika, terutama pada usia produktif dan remaja. Selain itu, penggunaan obat tanpa resep dan tanpa pengawasan dokter dapat meningkatkan risiko ketergantungan hingga 4 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan obat secara sembarangan sangat berbahaya. Penyalahgunaan obat juga melanggar hukum. Dalam poster dijelaskan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur penggunaan, peredaran, dan sanksi sosial penyalahgunaan narkotika. Artinya, penyalahgunaan obat bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam pendidikan kewarganegaraan, kita belajar bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Penyalahgunaan obat bertentangan dengan nilai tersebut karena dapat memicu tindakan kriminal dan merusak lingkungan sosial. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati hukum dan menjaga lingkungan agar tetap sehat dan aman. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pencegahan penyalahgunaan obat serta kaitannya dengan nilai Pancasila. Di dalam poster ini terdapat beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menggunakan obat sesuai resep dokter dan aturan pakai. Kita tidak boleh mengkonsumsi obat sembarangan hanya karena mengikuti teman atau tren. Yang kedua, yaitu meningkatkan edukasi dan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan obat. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, maka semakin kecil kemungkinan kita terjerumus dalam penyalahgunaan obat.
Yang terakhir adalah menghindari pergaulan yang beresiko dan tidak mudah terpengaruh ajakan teman. Lingkungan pertemanan sangat mempengaruhi perilaku seseorang, sehingga kita harus memilih lingkungan yang baik. Selain itu, kita juga harus memperkuat iman dan kontrol diri agar tidak mudah mencoba hal-hal negatif. Dukungan dari lingkungan juga sangat penting untuk membantu seseorang menjauhi penyalahgunaan obat. Pada poster juga dijelaskan tentang peran apoteker. Apoteker bertugas memberikan edukasi penggunaan obat yang benar, mengawasi distribusi obat keras, mencegah penjualan obat tanpa resep, dan memberikan konseling kepada masyarakat mengenai resiko penyakit. Apoteker bertugas memberikan edukasi tentang penggunaan obat yang benar, mengawasi distribusi obat keras, mencegah penjualan obat tanpa resep, dan memberikan konseling kepada masyarakat mengenai resiko penyalahgunaan obat. Kemudian, di dalam poster ini juga berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, mengajarkan kita untuk bersyukur dan menjaga kesehatan sebagai amanah Tuhan. Sila kedua, mengajarkan kita untuk peduli terhadap diri sendiri, orang lain, agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan obat. Sila ketiga, mengajak kita menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari narkoba. Sila yang keempat, mengajarkan kita mendukung kebijakan pemerintah dalam pengawasan dan edukasi obat. Dan sila kelima, menegaskan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan kesehatan dan informasi yang aman. Jadi, kesimpulannya adalah penyalahgunaan obat sangat berbahaya bagi kesehatan mental dan masa depan seseorang. Sebagai generasi muda dan warga negara Indonesia, kita harus bijak menggunakan obat, menjauhi penyalahgunaannya, serta ikut menciptakan lingkungan yang sehat dan aman.